Salam Rahayu. Menyikapi problematika yang terjadi di Timur Tengah, tampaknya memang sungguh menarik karena sebetulnya ada hubungan yang cukup erat ya di Indonesia dengan yang di Timur Tengah. Bagaimanapun juga secara de facto dan jelas secara faktual, kita di bangsa Indonesia ini adalah sama-sama beragama Islam dan bermadzhab Sunni. Saya sebenarnya tidak juga akan menjelaskan tentang persoalan agamanya. Hanya saja kita tahu bahwa ideologi dan agama yang berkembang di kawasan Timur Tengah, yang munculnya Arab Spring itu juga dijadikan basis-basis kekuatan militansi dan kelompok-kelompok bersenjata di sana. Dari mulai Libya, hancurnya Gaddafi, kemudian sampai hari ini memunculkan friksi yang tidak berkesudahan. Kemudian Irak, konflik sektarian di kalangan Sunni dan Syiah. Kemudian Lebanon yang dipecah dengan berbagai macam kelompok dan pembagian kekuasaan yang sebetulnya sangat riskan dan menyimpan bara sebetulnya, karena persoalan itu tidak selesai, tidak cair di dalam kultur sosial masyarakatnya. Kemudian Yaman yang kemudian bergolak memecah Yaman menjadi dua bagian. Kemudian Suriah yang sampai hari ini juga sebetulnya masih menjadi tanda tanya besar, walaupun kita tahu sebenarnya fraksi-fraksi yang ada itu sungguh sangat beragam dan secara logika memang akan sulit untuk menyatukan karena pergerakan-pergerakan mereka berdasarkan ideologis, walaupun dalam strategi-strategi yang muncul di permukaan itu adalah strategi yang seolah-olah egaliter, seolah inklusif, tetapi tetap belum tentu menjadi fakta yang mendasari bingkai sebuah negara besar. Dan fraksi-fraksi itu ya ideologi bisa saja menyebar di Indonesia, dan bukan bisa saja, memang sudah terjadi bahwa orang-orang Indonesia sudah masuk dalam struktur pergulatan sosial di sana dengan munculnya ISIS dan munculnya Jabhat al-Nusra dan sebagainya. Orang-orang Indonesia sudah bergabung dalam kelompok-kelompok milisi yang ada di Suriah. Tentunya itu juga mematangkan keyakinan ideologi yang mereka. Lalu kita juga bisa melihat bahwa tidak semerta-merta bahwa orang Indonesia itu datang ke sana kemudian dengan otak yang kosong, pikirannya kosong, tidak. Ideologi-ideologi seperti itu sudah menyebar di Indonesia dan sudah tertanam sehingga orang Indonesia dengan mudah untuk bergabung di sana. Dan itu yang harus kita waspadai. Dalam struktur sosial masyarakat Indonesia yang sampai dari Orde Lama, Orde Baru sampai Orde Reformasi sekarang terjadi penurunan tingkat pemahaman kebangsaan kita sebetulnya. Orde Reformasi adalah orde yang mungkin pada satu sisi adalah euforia kemenangan terhadap kediktatoran sebuah rezim Orde Baru pada saat itu, tapi juga dengan ketidaksiapan masyarakat untuk melihat realitas filosofi kebangsaan kita, itu juga bisa merapuhkan kondisi sosial di masyarakat kita. Saya menyaksikan sendiri misalnya adalah ketika kelompok-kelompok orang yang berbeda keyakinan itu mengalami kesulitan di dalam mengekspresikan keyakinan mereka. Anggap saja contoh yang paling kecil adalah kalau dulu saya masih kecil, orang biasa untuk
membakar kemenyan, kemudian memberikan satu sesajen dan sebagainya di pohon atau di tempat tertentu yang menjadi keyakinan yang dulu. Sekarang agak sulit untuk bisa melakukan itu. Pencibiran masyarakat, kemudian penghalang-halangan dan sebagainya itu terjadi. Kemudian di dalam sistem pendidikan kita juga terjadi kelemahan di dalam membangun mental kebangsaan. Kita juga menyaksikan beberapa sekolah yang tidak menghormat bendera, itu menjadi hal yang haram, tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan dan sebagainya karena dianggap musyrik dan sebagainya. Itu adalah sebuah bibit-bibit untuk menanamkan sisi-sisi kebencian terhadap satu sama lain. Saya tidak menuduh agama A atau agama B, tetapi setidaknya ideologi-ideologi itu ditanam pada satu agama-agama tertentu yang kemudian yang bisa saja karena resistensi agama-agama itu memang dalam bingkai keyakinannya tidak seperti itu, sehingga boleh saja sebenarnya tidak menolak, tapi sisi toleransi, sisi kemudian kita menghormati keyakinan orang lain itu tidak seperti dulu yang saya saksikan ya. Tahun 80-an saya masih menyaksikan misalnya ya, mengapa orang tuh masih banyak melakukan tradisi-tradisi dulu. Bahkan banyak sebenarnya kalau bicara kontur sosial pada saat itu, tahun 80 masih banyak di desa saya itu yang tidak menjalankan sholat ya, barangkali seperti itu. Tapi sekarang menjalankan sholat itu hampir bagus lah. Saya salut seperti itu. Hanya saja ikatan-ikatan sosial, bukan karena tidak sholatnya menjadi ikatan sosial menjadi renggang, mungkin juga artinya gini, ada satu pergeseran sosial di mana kelompok sosial yang tadinya komunal menjadi individualistik, menjadi materialistik. Tetapi ajaran-ajaran keagamaan kok tidak mampu membendung perilaku-perilaku seperti itu ya, yang menimbulkan gesekan-gesekan sosial, keangkuhan-keangkuhan di dalam sisi-sisi keramahan tetangga dan sebagainya itu terjadi. Dan itu yang perlu dipikirkan bersama. Oleh karena itu, kalau saya melihat bahwa dalam pemikiran keagamaan itu bersifat kolaboratif ya, tidak merasa bahwa satu puritanisasi terhadap suatu keyakinan itu bisa menjadi penyelesaian semua hal sebetulnya. Kalau saya melihat tuh bahwa kerekatan bangsa Indonesia itu bukan bersifat puritan, tetapi adalah bersifat kolaboratif. Ini yang harus kita tanamkan kepada anak cucu kita ke depan, termasuk bagaimana kita mereformasi pendidikan kita, mereformasi ajaran-ajaran nilai-nilai kebangsaan kita. Di mana misalnya di banyak sekali sekolah memaksakan putri harus berjilbab, padahal keluarganya sebenarnya tidak menginginkan anaknya memakai jilbab. Ini juga harus menjadi aturan, tidak ada persekusi, ada jaminan. Kalau ada guru yang mempersekusi terhadap persoalan yang sangat privat seperti itu, harusnya secara sosial, secara institusional itu harus ada teguran. Namun bangsa ini atau birokrasi kita atau pemerintah kita saat ini ya, sejak reformasi menjadi sangat lemah sekali dalam persoalan-persoalan seperti itu. Padahal itu adalah bagian dari proses pembelajaran toleransi kita dalam keyakinan, dalam beragama, dalam bersosial. Belum lagi kita melihat bahwa ideologi transnasional itu sudah sangat masuk dan meresupi pada kelompok-kelompok atau pemahaman keagamaan, bahkan pada aktivitas ormas-ormas keagamaan di Indonesia. Saya bersyukur memang masih adanya NU. Namun NU sekarang pun mengalami problematika di mana beberapa gerakan aktivis NU yang hampir
tidak sama, hampir sama lah dengan gerakan-gerakan Salafi atau gerakan-gerakan Wahabi yang lain dengan pandangan-pandangan dan gerakan-gerakannya yang secara individual itu mengekspresikan itu, maksud saya seperti itu ya. Nah, kita masih beruntung dengan NU yang sekarang ya, masih ada beberapa kiai-kiai yang memang masih menjalankan tradisi-tradisi leluhur sebetulnya. Bahwa Islam masuk ke Indonesia itu sebenarnya sinkretis. Ya, jadi moyang saya itu yang Islam ya, itu juga menjalankan tradisi-tradisi kejawen atau tradisi kapitayan ya, masih bakar menyan gitu kan. Bapak-bapak tua saya, kakak buyut saya itu juga masih membakar menyan dan sebagainya. Dan doa-doanya itu juga sinkretis sebetulnya. Jadi doa Islamnya ada, doa kapitayannya ada dan sebagainya. Artinya bahwa mereka tidak berbenturan dalam hal persoalan keyakinan. Jelas sekali bahwa senyawa di antara moyang buyut-buyut kita itu dalam hal beragama itu lebih baik dibanding kita-kita sekarang yang merasa puritan, merasa suci, yang merasa lebih bagus, merasa lebih beragamis. Ternyata juga kita sangat kalah jauh dengan nilai-nilai toleransi, nilai-nilai humanisme yang dibangun oleh moyang-moyang kita sebelumnya. Oleh karena itu, marilah kita juga mengintrospeksi diri untuk memahami, untuk secara sosial bagaimana kita mengintegrasikan potensi kita itu tidak dalam sebuah ranah konflik ideologis, masuk pada ranah humanis, kemanusiaan, dan toleransi dan kerjasama secara berkeadilan dan terbuka. Itu saja dari saya, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk perjalanan bangsa Indonesia. Salam, 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 rahayu.